Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Widi Nugroho. Saya adalah guru di SDN Dukuh Benda 04, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang mengapa kurikulum perlu dirubah. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari kurikulum itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Komponen yang kedua adalah isi atau konten, di mana isi dari konten itu meliputi 3 elemen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan dan proses, serta moral dan etika. Komponen ketiga adalah strategi. Strategi adalah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan materi supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Dan komponen yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi dapat menentukan ketercapaian tujuan, kesesuaian materi, ketepatan menggunakan strategi, pendekatan, dan metode. Lalu, pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum harus berubah? Indonesia mengalami banyak pergantian kurikulum. Yang saya jabarkan dari yang pertama, yaitu adalah kurikulum 1994. Kemudian berkembang menjadi kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004 dan berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 dan berubah lagi melakukan penyesuaian menjadi kurikulum 2013 dan berubah menjadi kurikulum merdeka. Dari pergantian kurikulum tersebut, pemerintah mencanangkan tentang alasan kurikulum harus berubah. 4 alasan perubahan kurikulum itu dipaparkan. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner dan merupakan pembaharuan pola pendidikan dan upgrade sistem pendidikan. Pertimbangan dalam merancang kurikulum. Kurikulum memiliki pertimbangan untuk dapat dirancang menjadi sebuah kurikulum yang baik. Yang pertama adalah kebutuhan dari kurikulum tersebut, pendapat dari masyarakat dan juga pakar pendidikan, pengalaman dari masa lalu dan kurikulum sebelumnya, hasil belajar peserta didik yang mengacu kepada kepentingan siswa dan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan. Maka dari itu, perubahan kurikulum harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk transformasi kurikulum, yang mana transformasi itu merubah fokus dari guru menjadi pada peserta didik, di mana output yang diinginkan adalah pengembangan karakter, yaitu menjadikan siswa menjadi profil pelajar Pancasila yang sejati, di mana profil pelajar Pancasila yang diharapkan yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian
menjadi siswa yang mandiri, bernalar kritis, menjadi siswa yang kreatif, memiliki kebinekaan yang global, dan menjadi siswa yang punya jiwa gotong royong. Kurikulum harusnya bersifat dinamis dan terus dikembangkan untuk diadaptasi sesuai karakteristik murid dan kebutuhannya. Itulah alasan-alasan yang saya paparkan dalam aksi nyata ini mengenai bagaimana atau harusnya kurikulum berubah. Terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi buah pengetahuan baru bagi para pemirsa. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.